Kata Nabi SAW, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seorang yang mengetahui kapasitas dirinya. Didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان وإخوة الإسلام, saudara-saudara kaum muslimin seagama, seakidah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah bertahmid dan bersalawat, bertahmid untuk Allah dan bersalawat untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan perintah Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak beramal kecuali sesuai dengan tuntunan yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di masa-masa akhir zaman, dan kita sekarang berada di dalamnya, berada padanya, sungguh sangat banyak sekali fitnah demi fitnah datang terus menerus dengan berbagai jenisnya, beraneka ragam, baik itu fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Belum lagi di akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita, nanti akan banyak terjadi kekacauan. Wa yakthurul haraj, akan terjadi kekacauan-kekacauan, akan terjadi keonaran di berbagai tempat, akan terjadi pertikaian-pertikaian. Dalam kondisi seperti ini saudara, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan diri kita untuk menetapi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar dari rel syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa-masa yang penuh kekacauan, sering terjadi isu-isu yang diangkat, isu-isu yang hangat. Banyak orang tidak sabar, tidak bisa mengekang dirinya untuk berkomentar. Padahal belum tentu komentarnya tersebut mendatangkan maslahat bagi dirinya dan bagi orang lain.
Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi ini, dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, maka perlu bagi kita untuk mengingat diri kita. Apakah pantas kita berkomentar ataukah tidak? Ada dua hal yang perlu kita ingat agar kita tetap bisa menjaga lidah kita dan jari jemari kita dari mudah berkomentar, mudah membuat status-status yang belum tentu itu mendatangkan kemaslahatan, bahkan bisa jadi lebih besar kemudaratan dan mafsadahnya di balik itu semua. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hal tersebut, yang pertama yang perlu kita ingat adalah hendaknya kita sadar diri. Siapakah kita? Apakah kita orang penting yang pernyataan kita memiliki efek krusial di tengah masyarakat, sehingga apabila kita menyatakan sesuatu akan bisa mendatangkan efek yang signifikan terhadap isu yang sedang ada? Ini yang perlu kita ingat, saudara. Siapa kita? Tidak semua kita orang besar yang didengar dan diketahui dan dilihat oleh orang. Oleh karena itu, suatu hari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, pernah didatangi oleh seseorang. Dan dia berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Ausini, wasiatilah aku." Jawaban Abdullah bin Mubarak tidak panjang lebar, tidak panjang-panjang. Jawabannya hanya dua kata, saudara. Apa kata beliau? I'rif qadrak. Sadari kapasitasmu. Tidak lebih dari dua kata. Tapi ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang menghujam kepada siapa yang bertanya kepada beliau. Dengan kita mengetahui kapasitas kita, kita akan lebih berhati-hati dan lebih waspada dari kesalahan yang bisa kita jatuh padanya tanpa kita sadari. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kerusakan dimulai dari orang-orang yang tidak sadar dirinya. Dia merasa dia bisa dengan mudah berpendapat, dia bisa menyatakan apa saja, kebebasan untuk bersuara. Dia bisa memberikan apa saja, saya bebas, saya sebagai manusia, saya juga sebagai rakyat, saya punya hak untuk berbicara. Padahal tidak semua kita mempunyai hak, tidak semua kita memiliki efek di balik perkataannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mendoakan. Nih, siapa yang ingin mendapatkan doa Nabi, amalkan ini. Kata Nabi SAW, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seorang yang mengetahui kapasitas dirinya. Didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara kita nggak mau didoakan beliau? Yang doa beliau akan kekal abadi sampai akhir zaman. Sampai terjadinya hari kiamat. Terus doa ini akan terus ada. Dan apabila seseorang melaksanakan apa yang diinginkan oleh beliau dari doa tersebut, maka dia akan termasuk dari doa Nabi Muhammad SAW. Dan doa Nabi Muhammad SAW akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, hal yang kedua yang perlu kita camkan selalu adalah kita dalam masa-masa yang penuh dengan fitnah ini, hendaknya lebih banyak untuk menjaga lisan dan tangan atau jari jemari kita. Perbanyaklah untuk berdiam. Jangan mudah terprovokasi atau menjadi seorang yang reaktif dengan apa saja yang datang atau ada di hadapan kita. Kemudian kita mudah menimpali, mengomentari, membantah tanpa kita memikirkan akibat di balik itu semua. Belum tentu yang kita sampaikan itu juga betul. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak informasi atau hal-hal yang sampai kepada kita belum sempurna fakta dan informasi yang valid datang kepada kita. Kemudian dengan mudah kita melakukan komentar atasnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu
ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau belum punya ilmu tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak para ulama mengingatkan kita. Di antaranya Al-Imam Al-Mizzi, Abul Hajjaj Al-Mizzi, seorang ulama di zaman Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Lau sakata man la yadri." Kalau seandainya orang yang tidak tahu, nggak sampai kepada dia fakta, informasi yang valid. Kalau seandainya dia mau diam, lastaroha wa arah, niscaya dia akan istirahat, dia akan bisa tenang dan akan bisa menenangkan orang lain. Wa qalla al khata'u wa kathura shawab, dan akan menyedikit dan akan sedikit jumlah kesalahan dan akan semakin banyak jumlah kebenaran. Begitu pula sebagian ulama ada lagi yang mengatakan, lau sakata man la yadri laqallal khilafu bainal khalq. Kalau seandainya orang yang tidak tahu, nggak paham dia, bukan kapasitas dia. Nggak ada kapasitasnya di sana dia. Dia mau diem, dia mau tidak berkomentar, dia jaga. Kalaupun dia tahu dikit-dikit, dia tahan. Cukuplah itu informasi, file yang masuk pada diri saya. Dia mau diam. Laqallal khilafu bainal khalq. Niscaya akan sedikit khilaf, pertengkaran di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau toh komentar kita dalam kondisi fakta itu belum masuk, informasi juga belum valid, ternyata komentar kita betul, toh kita tetap salah, saudara. Karena kita berbicara tanpa dasar, tapi karena kebetulan. Betulnya kita karena kebetulan, dan itu juga adalah bagian dari kesalahan. Saudara yang dirahmati Allah, kalaupun juga betul, belum tentu yang betul itu sesuai dengan kondisinya. Ingat, bisa jadi kondisi tidak memungkinkan untuk mengatakan, untuk menyampaikan hal tersebut. Oleh karena itu betapa banyak perkataan yang benar, tapi ketika disampaikan pada sikon yang tidak tepat, akhirnya mengakibatkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ingat dahulu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang Allah panjangkan usianya, Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau pernah menimpali atau mengomentari apa yang dikatakan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang pemimpin di Bani Umayyah, di mana Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini adalah seorang pemimpin yang sadis. Artinya seorang pemimpin yang cenderung kepada kekejaman. Dia orang yang kurang perasaannya dari beberapa sisi. Sehingga pada sisi ini Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini dikritik oleh banyak ulama dan kaum muslimin. Tapi perkataan yang benar, dia tetap Islam dengan segala macam kesalahan-kesalahannya, semoga Allah mengampuninya. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini saudara, ketika dikomentari oleh Anas bin Malik menceritakan bagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW menghukum orang-orang yang membunuh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, para penggembala dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi akhirnya hukum mereka dengan dibunuh dengan cara tertentu, cara membunuhnya. Sebagaimana cara yang disyariatkan Allah membunuh para perampok yang membunuh yang dirampok. Sebagaimana diterangkan hal ini dalam surah Al-Maidah. Hal ini disampaikan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi.
kemudian ternyata jelas ini akan berefek, lebih parah lagi kepada Al-Hajjaj. Dan disitulah dikritik Anas bin Malik atas kesalahan beliau di dalam menempatkan perkataan tersebut. Oleh karena itu saudara yang dirahmati Allah, suatu perkataan yang benar belum tentu tepat disampaikan pada setiap sikon. Bisa jadi sikonnya tidak memungkinkan untuk mengatakan perkataan yang benar tersebut. Oleh karena itu, mari kita jaga betul-betul komentar kita. Tapi di samping ini semua bukan berarti kita hilang dari sikap sama sekali. Bagaimanapun kita sebagai umat Islam, kita semua tentunya mengecam segala bentuk kezaliman. Karena kezaliman itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semuanya kita tidak akan meridhoinya dan kita mengecamnya siapapun pelakunya. Baik dia pelakunya langsung atau penggagasnya atau pembantunya, semua kita tidak akan ridho selama-lamanya. Belum lagi yang berhubungan dengan darah manusia. Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh wafatnya seorang atau terbunuhnya seorang hamba yang beriman kepada Allah itu lebih besar daripada bumi dan seisinya ini. Begitu pula nyawa hamba Allah yang beriman itu lebih mulia dari Ka'bah al-Musyarrafah yang sebagian kita mungkin sudah Allah sampaikan ke sana untuk bertawaf, umrah, berhaji ke Baitullah. Sungguh jiwa seorang yang beriman jauh lebih mulia daripada Ka'bah al-Musyarrafah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa nafa'akum bima fi hadhihi al-khutbati min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita hidup bernegara, tentunya kita ingat bahwasanya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hukum Allah itu tidak sempurna ditegakkan, pasti banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Kita tahu bahwasanya hukum itu akan berefek dalam tatanan masyarakat, di dalam sosial, berakhlak, dan lain sebagainya. Apalagi apabila hukum tersebut dikembalikan kepada banyaknya suara. Tentunya ini pada asalnya tidak diajarkan oleh syariat Islam yang mulia dan sempurna ini. Pasti jelas banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang akan terjadi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang seorang pemimpin tidak bisa berkuasa mutlak. Dia tidak punya hak mengatur secara keseluruhan. Karena sebenarnya yang berkuasa mutlak itu terkadang adalah suatu sistem. Sistemlah yang bisa merubah segala-galanya. Adapun pemimpin-pemimpin yang terangkat, dia tidak bisa semutlak sistem-sistem tersebut. Sehingga kadang-kadang ini menjadi dilema oleh sebagian kaum muslimin. Bagaimana? Apakah aku tetap menegakkan syariat Allah berupa taat kepada pemimpinku, ataukah tidak? Ataukah setengah-setengah? Di sini ada cobaan keimanan bagi kita saudara. Dalam kondisi seperti ini bagaimanapun tidak memalingkan kita dari syariat Allah, yaitu taat kepada pemimpin pada hal yang ma'ruf dan tidak mentaatinya pada perkara yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah di sana ada perbedaan.
perbedaan dari sistem. Tapi ingat, hukum syariat Allah kepada pemimpin tetap ada. Dan bagaimanapun pada syariat Allah Subhanahu wa taala juga diajarkan untuk menutup segala pintu-pintu fitnah, pintu-pintu kekacauan, kekisruhan dan lain sebagainya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengingatkan pada masa-masa seperti ini, pandemi, agar tetap kita menjaga kesehatan kita, menjaga protokol kesehatan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita, yang mensyariatkan kita salat fardu berjamaah, zakat, puasa, dia juga mensyariatkan kita untuk melakukan penjagaan diri dari hal yang memudaratkan kita. Jangan hanya diingat Allah mensyariatkan ini dan itu, tapi kita lupa bahwasanya Allah mensyariatkan kita untuk menjaga kesehatan kita dan kemudaratan bagi orang lain. Kita mungkin kuat, tapi siapa di samping kita, saudara? Bisa jadi dia adalah seorang yang imunnya lemah, imunitasnya lemah. Atau dia adalah orang yang memiliki genetik yang lemah terhadap virus. Bisa jadi dia seorang yang komorbid, yang memiliki penyakit yang sudah ada pada dirinya. Kita kuat, belum tentu dia kuat. Kalaupun dia juga kuat, dia akan pulang kembali ke rumahnya, belum tentu yang di rumahnya kuat. Di sana ada kakeknya yang sudah jompo. Di sana ada bapaknya yang sudah lansia. Ada ibunya yang sudah lansia dan juga terkadang memiliki penyakit yang sudah ada. Saudara yang dirahmati Allah, begitu pula jangan lupa pada masa-masa seseorang dalam kondisi kritis, dalam kondisi lemah, dari banyak-banyak sisi dari masalah dunia, ingat kembali kepada Allah. Perbanyak beristighfar, bertobat, bersabar, bersyukur, iman dan takwa, kemudian istiqamah, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak infak, empati kepada orang lain, itu akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian terakhir, saya ingatkan pesan seorang ulama, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau dalam suatu perkataannya, apabila kita dihadapkan kepada suatu kesempatan untuk beramal ibadah, melakukan suatu ketaatan, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Dan jangan ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasi bagi siapa saja yang diberikan peluang untuk melakukan suatu amal soleh atau suatu ketaatan, kemudian dia tidak memanfaatkan betul-betul kesempatan tersebut, akan datang suatu masa dan batasan antara hari dia dengan keinginan untuk melakukan suatu yang dia ingin lakukan, tapi ternyata tidak mungkin lagi dia untuk melakukannya padahal dia sangat ingin melakukannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ada kata nanti dulu, ini dululah, kemudian kita akhir-akhirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kepada kita iman dan taqwa, dan memberikan kepada kita istiqamah. Barakallahu li wa lakum. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh, biyadikal khairu kulluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana وإسرافنا وربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح للبلاد والعباد. اللهم أيد لهم بطانة صالحة. اللهم وفق لنا
salatin al-adl, as-salatin al-adilin. Allahumma yassir lana fi umurina kullih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.